Ternyata seorang YouTuber juga punya sisi insecure loh teman-teman. Iya, aku lihat kamu bisa buat konten sebagus itu aja, aku ngerasa, wih, aku nggak terus terang, aku nggak pede ngomong sendirian tanpa ada partner ngomong kayak gini. Oh gitu. Iya, kamu kan awal-awal podcastan nggak ada partnernya kan, ngomong sendirian. Ketika kita mau ngebandingin diri kita sama orang lain ya, kita harus tahu dulu kemampuan kita gitu. Paham nggak sih? Karena gini. Gimana tuh? Tujuannya apa kamu ngebandingin diri kamu dengan orang lain? Tujuannya apa? Kalau untuk tadi kan. Tapi kamu sendiri punya nggak pengalaman membandingkan diri yang bikin kamu benar-benar hopeless? Nyoba dong, satu sharing dong, satu aja yang paling berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan kali ini saya ditemani oleh kawan lama saya, yaitu Mayang Indasari. Nanti kita ada tepuk tangan. Gitu. Oke. Gimana kabarnya, May? Alhamdulillah sehat ya. Seperti yang dilihat. Alhamdulillah. Mayang ini merupakan konten kreator juga di Spotify ya, yang punya podcast yang namanya Sebuah Jeda. Nggak ada yang tahu kayaknya. Iya, kan ini mengenalkan biar tahu. Iya, oke. Ya, siapa tahu nanti dari subscriberku bisa nonton podcastmu. Ya, ini juga sering menemani podcast Mayang, ini juga sering menemaniku di saat sebelum tidur, guys. Jadi suaranya tuh adem gitu. Pengantar tidur. Suaranya adem dan untayan kata-katanya sangat membangun jiwa. Tentang apa, May, itu, May? Tentang psikologi ya? Apa tentang kayak menurut kamu tentang apa? Menurutku sih tentang kayak masalah-masalah remaja, kayak insecurity, overthinking, lebih ke ruang lingkup psikologis sih sejauh ini yang aku dengerin ya selama ini ya. Tapi aku nggak spesifik remaja sih, lebih ke masalah kehidupan manusia gitu. Masalah kehidupan. Tapi kan permasalahan diangkat kan kayak kuliah gitu, contoh-contohnya. Kayaknya kamu belum dengar podcast aku yang semuanya deh. Oh iya, yang mana? Iya, dari awal-awal aku nggak ngebahas tentang kuliah-kuliahan aja, tapi kayak ngebahas tentang tadi ya insecure tadi gitu. Terus kayak tentang orang yang memandang sebuah masalah itu besar banget sampai akhirnya hidupnya tuh kayaknya udahan deh gitu. Nah itu kan bukan masalah yang dialami sama anak kuliahan doang. Iya, tapi semua orang ya. Oke. Nah itu guys, tonton di podcastnya. Denger. Oh iya sih. Kebiasaan iya sih. Kebiasaan YouTuber biasa. Beda ya. Denger di konten podcastnya Mayang yang namanya Sebuah Jeda. Bisa di Instagram juga ada ya? Iya. Di linknya ya. Bisa di follow di bawah ini. Ya. Oh nanti kamu sertain. Ya iya dong, masa aku gini tapi nggak disertain kan, ini apa artinya ini? Ya disertain dong. Oke. Kasih tulisan gini, seret. Gitu. Perkenalan yang amazing ya. Thank you. Iya biasa kan kita menyambut pembicara. Oke. Sama-sama anak komunikasi guys, jadi beginilah. Nah May, apa? ini pengen ngobrolin tentang podcast kamu yang terakhir sih. Jadi konten kali ini tuh merupakan terinspirasi dari kontenmu terakhir yang sama Yura itu, sama siapa itu, tentang perihal membandingkan diri dengan orang lain. Nah, itu ada satu kata yang menurutku membuatku kayak terketuk gitu. Yang dimana terkadang kita itu membandingkan diri dengan orang lain itu awalnya niatnya korektif, tapi lama-lama jadi nggak korektif lagi, jadi belok niatnya, jadi rendah diri, jadi inferior, jadi iri dengan pencapaian orang lain. Nah itu menurutku relate sekali, ya bener, relate sekali. Banyak teman-teman, aku juga sendiri ngalamin. Aku bandingin diri sama teman, sama teman seangkatan ataupun teman di bawahku ya, di bawah angkatanku. Awalnya aku pengen mengevaluasi diri, tapi lama kelamaan kok jadi ada rasa-rasa iri dengan pencapaian
dia, ada rasa-rasa insecure, akhirnya malas untuk jadi lebih baik lagi. Kok suka banding-bandingin orangnya? Suka. Aku nggak tahu loh. Duh, kan nggak perlu tak omongin. Aku lagi bandingin sama dia. Enggak, aku kira kamu anaknya percaya diri banget gitu loh. Enggak. Kayak orang yang suka show off di medsos. Itu pencitraan aja. Wah, percayaannya. Ternyata seorang YouTuber juga Iya. punya sisi insecure loh, Iya. teman-teman. Iya, aku lihat kamu bisa membuat konten sebagus itu aja, aku ngerasa, wih, nah, aku nggak terus terang, aku nggak pede ngomong sendirian tanpa ada partner ngomong kayak gini. Oh gitu. Iya, kamu kan awal-awal podcastan nggak ada partnernya kan, ngomong sendirian. Kayak itu karena pengalaman aku yang suka ngomong sendirian deh. Oh gitu. Ya? Kayak kamu harus ngomong sendirian terus ya. Aku tiap ngerasa malam. kayak gini, masa orang itu mau dengerin aku ngomong sendirian. Kayak aku kayaknya nggak ada tuh yang tertarik aku ngomong sendirian. Makanya aku selalu ada partner buat ngobrol, karena aku lebih percaya kalau penontonku nanti itu bisa dapat insight lebih daripada pengetahuan tak miliki. Aku ngerasa nggak punya pengetahuan yang lebih sehingga membuat orang itu interest dengan videoku. Aku serius. Untuk meroket kayak. Enggak, beneran ini serius aku. Makanya aku nggak. Kamu pernah lihat aku buat konten ngomong sendiri? Nggak ada di YouTube, aku cari. Mesti selalu ada orang mesti yang tajak ngobrol kayak kamu gini sama teman-teman. Karena aku ngerasa berat loh ngomong sendirian itu. Iya kan, kamu ngerasa nggak? Maksudnya memotivasi diri, kalau aku ngerasa berat sih. Tergantung sih, kan kita harus bikin dulu kayak mau ngomongin apa, terus pertama ngomongin apa, kedua nanti ngomongin apa, terus penutupnya apa, kan udah tertata semuanya, jadi tahu apa yang mau diomongin dan yakin ini nanti orang butuh nih gitu. Orang butuh Bukan nih. asal sekedar ngomong. Iya tahu, ada perencanaan kan. Iya. Tapi aku, ya mungkin ini karena faktor psikologis juga ya. Aku ngerasa kayak apa yang tak sampai nanti ya, masa bisa membuat orang itu bertahan nonton. Tapi kalau ada orang lain kan, aku punya pengetahuan ini, kamu punya pengetahuan sesuatu, akhirnya bisa membuat orang lain tuh bisa lebih dapat banyak insight gitu. Tapi nggak apa sih. Ya kan, Kalau semuanya sama, nanti kamu bikin podcast yang sama kayak aku nggak ada nggak kayak ada gini. diferensiasi ya, nggak ada diferensiasi Iya, ya. kan semuanya harus ada Maksudnya. masing-masing. Nah, itu sebuah singkat cerita. Aku ya suka banding-bandingin sama orang, tapi aku ya nggak ngomong, pencitraan aja. Dalam batin aja kayak. Kelihatan pede. Oh, Tapi gitu. ketika ngeliat orang lain lebih baik, ya aku ada rasa, kok aku gini-gini aja. Oh gitu. Iya, gini-gini aja. Kok aku ngerasa kayak, oh sudah kan nggak curhat ya? Aku, nah, pinter macam aku curhat loh guys. Ya, jadi Ya nggak apa-apa. Jadi hancur nih ini. enggak. Feelnya. Emang ini mengalami ya kok. Jadi apapun yang terekam ini mengalami ya. Jadi sejak kapan kamu mulai membanding-bandingkan? Sejak Sejak kamu tahu SMA. kalau gitu. Iya, SMA. SMA. Berarti selama SD sampai SMP tuh kamu tingkat kepercayaan dirinya wow banget ya? Bodoh amat sih lebih tepatnya. Dengan orang lain, bukan gitu. tapi bodoh amat. Oke. Ya kadang membandingkan itu kan tidak harus ditunjukkan ke orang lain ya. Tapi dalam diri pasti ada rasa membandingkan. Nah, aku pengen ini sih Penasaran? iya sih, membandingkan yang benar itu gimana ya, dan membandingkan yang salah itu Bandingkan gimana. yang benar. Nggak gini, soalnya aku percaya membandingkan itu ada sisi positifnya juga loh, Oh ya, ada benernya juga. apa coba? Contoh gini, aku membandingkan untuk mendapatkan inspirasi, Gimana aku nggak paham? mendapatkan semangat. Contoh, ini fiktif aja ya, tak buat kayak imajiner aja. Misalkan ada konten creator juga, aku kan konten creator YouTube ya, dia tuh bisa upload terus konsisten, dia bisa dapat banyak subscriber misalkan. Lah aku enggak, aku bandingin sama dia kan. Nah, kalau cuma bandingin sebatas dia bisa begitu, kok aku enggak ya. Tapi kalau aku meneliti, maksudnya apa sih cara dia bisa konsisten, kita kan bandingin tapi ada telaah yang mendalam. Oh iya. Kalau gitu menurutmu gimana? Loh iya, itu bagus berarti. Berarti kamu udah tahu dong cara membandingkan yang benar tuh bagaimana? Iya, tapi teman-teman maksudnya jangan jawab gitu dong. Cari jawaban yang agak panjang. Ya ini. Iya bener.
Jadi kayak ngobrol berdua doang ya, padahal ada ya. Ya kan saya penonton ini yang aku juga sering mendengar beberapa curhatan. Itu kan terkadang ada juga yang curhat sama kamu. Ya ada dong. Ada. Jadi ada yang merasa kalau sampai di tataran dirinya tuh kayak nggak mampu apa-apa gitu. Seriusan? Ada, itu serius. Aku sebenarnya pengen cerita tapi sudah terlanjur menjaga rahasia. Jadi terlanjur nggak boleh cerita. Jadi nggak jadi. Jadi ini sampai kalau aku kulik aja bisa nih kayaknya. Apanya? Jangan. Dia lama-lama kayak Najwa Shihab. Gitu. Ya, banyak sih sebenarnya yang curhat ke aku juga. Justru kan aku bikin konten itu kan dari curhatannya teman-teman juga kan, dari curhatannya teman-teman, dari keresahan aku sendiri. Aku juga kan ya ada lah di kala aku tuh membanding-bandingin diri aku sama orang lain gitu, yang aku anggap tuh wow, termasuk kamu juga. Jujur loh, aku jujur. Gitu. Terus ya gitu kan. Nah dari situ tuh akhirnya aku kan mulai mikir ya, kayaknya ngebanding-bandingin yang yang sampai bikin tadi yang kamu bilang ada yang sampai ya udahlah gue nggak punya apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa. Nah itu kan lumayan ya, kayak gitu. Nah di situ akhirnya aku mikir, jadi ini ya bukan berasal dari pure dari ilmuwan ini ngomong ini, ilmuwan ini ngomong ini. Jujur aku sama sekali nggak paham itu gitu loh. Aku teori-teorinya nggak paham. Aku baca buku-buku psikologi tapi nggak ini nih teori ini nih yang cocok sama ini. Enggak sih, aku nggak begitu gitu. Tapi lebih ke kayaknya jadi hasil penghayatan aku sendiri gitu. Mungkin ada bacaan-bacaan aku juga di sana ya gitu. Tapi nggak sama dengan kutipan teori ini sama ini gitu. Enggak, mungkin itu nanti ada yang lebih ahli lagi ya. Aku bukan ahlinya, mohon maaf gitu. Nah kalau dari yang itu ya, kalau yang aku yang aku pahami, yang aku renungin gitu dan aku lakuin sekarang itu tuh ketika kita mau ngebandingin diri kita sama orang lain ya, kita harus tahu dulu kemampuan kita gitu. Paham nggak sih? Karena gini, tujuannya apa kamu ngebandingin diri kamu dengan orang lain? Harus tahu itu dulu. Tujuannya apa? Kalau untuk tadi kan kamu bilang ya, aku ngebandingin diri aku ke YouTuber yang dia punya AdSense-nya misalnya gitu. Terus kenapa sih kok dia bisa punya AdSense, terus dia bisa ini itu. Dia ternyata cara-caranya tuh ini kayak gitu kan. Nah, kamu bisa nemuin hasil yang kayak gitu. Berarti kan tujuanmu apa? Tujuanmu kamu mau ini kan, aku mau increase. Pengen increase itu pesan saya. Pengen gitu upgrade. Kan? Aku pengen upgrade, aku bandingin sama orang YouTuber itu. Tapi kamu pasti kamu udah punya kayak bukan basic tapi kayak kamu udah tahu gitu. Kemampuan aku tuh segini gitu. Kemampuan aku segini, ini yang aku punya, dia punya ini. Ternyata aku sama dia bedanya tuh di sini. Sehingga aku kalau mau jadi kayak dia berarti harus gini gitu kan. Kan maksudnya kamu pasti nggak kosongan, tapi kamu udah tahu kamu tuh kemampuanmu di mana atau kayak perlengkapan yang kamu punya tuh kayak gimana dan lain-lain kan pasti kamu udah tahu duluan kan. Gitu. Kalau kosongan nanti efeknya gimana kira-kira? Ya itu tadi, jadinya kalau misalnya kosongan kita iya dia bagus ya, ya gue sih nggak punya apa-apa gitu kan, karena emang dari awal dia nggak melihat dulu kemampuannya dia tuh apa gitu. Jadi sebelum kita ngebandingin dengan orang lain, supaya fair sama diri kita sendiri, supaya kita bersikap adil sama diri kita sendiri, kita harus pahami diri kita dulu sebelum kita membandingin orang lain gitu. Karena kalau cuma sekedar ngelihat orang lain lebih baik, lebih bagus, mungkin lebih pintar dari kita, tanpa kita ada tujuan tertentu, jatuh-jatuhnya nanti malah kena psikis kita sendiri ya. Dan tujuan tertentu plus sama kita harus tahu dulu, kenali diri kita sendiri, kemampuan kita, apa yang kita punya, gitu-gitu loh. Gitu, kita harus tahu itu dulu gitu sebelum kita ngebandingin. Karena tujuan kita ngebandingin orang lain tuh mau ngapain sih? Mau ngukur kemampuan kita sampai mana atau mau ngelihat kemampuannya orang lain. Paham nggak? Gitu. Kalau misalnya kita mau ngelihat kemampuannya orang lain, ya jangan jangan langsung dibandingin sama diri kita kan. Kita itu beda ya. Mengukur kemampuan orang lain itu jadi kita pure
ngamatin kemampuan dia, proses dia gitu. Iya, terus abis kita ngamatin kemampuannya dia, terus kita bandingin deh ke diri kita. Nah, nggak bisa dong, nggak adil nanti, ya kan? Betul. Gitu. Padahal kita sebelumnya belum mengorek diri kita sendiri, baru mengorek dirinya orang lain, gitu. Kamu nggak maksudnya? Paham. Iya, gitu. Iya. Gitu sih, yang aku pikirin ya, Iya. gitu. Sama menurutmu perlu nggak sih kita tuh membandingkan secara kondisi yang objektif? Gini maksudnya, kamu tahu Sawang Sinawang? Kenapa? Sawang Sinawang tahu? Pernah dengar? Nggak pernah dengar. Sawang Sinawang itu istilah Jawa, jadi kayak Iya, nggak pernah dengar. nggak pernah dengar ya, Mbak, ya? Biasanya orang Bekasi. Jadi Sawang Sinawang itu kayak ya sama kayak melihat orang lain lebih baik. Tapi Sawang Sinawang itu kayak melihat aspek permukaannya saja. Oh gitu. Ya, contoh. Oke. Biasanya kalau di desa ya, di tetangga-tetangga itu ngelihat tetangga sebelah itu punya mobil, punya rumah mewah, terus kemudian punya banyak istri. Nah, ini contoh. Akhirnya Sawang Sinawang ngelihat, wih, kok tetangga sebelah kok enak, kayak rumput tetangga lebih hijau, punya mobil, Istrinya punya rumah banyak. mewah, punya istri banyak. Nah, itu kan membandingkan. Saya membandingkan dari aspek permukaannya saja. Ya. Menurutmu, kalau kita sebenarnya kalau kita mendalami lebih dalam, di balik dia punya itu kan ada banyak proses ya. Oh iya, Ya. iya dong. Iya. Berarti gak cuma kita tahu permukaannya saja, tapi kita harus tahu proses dia sampai di titik itu tuh gimana. Iya, Menurutmu itu benar. perlu gak seperti itu? Iya perlu dong, karena Nah, soalnya kebanyakan orang membandingkan itu hanya hasil akhir, tahu nggak maksudnya? iya. Iya. Hanya di hasil akhir saja. Kan itu yang paling mudah. Untuk dilihat paling mudah. Iya. Padahal di balik itu tuh dia punya banyak proses yang mungkin banyak sumber daya yang dikeluarkan, banyak hal yang dikorbankan, perasaan, pikiran, tenaga. Dan akhirnya membuat dia sampai di titik itu. Iya gitu. Tapi banyak orang yang itu keliru dalam bandingkannya, itu hanya melihat sisi permukaannya saja, sehingga mengakibatkan kok ngerasa kok dia tuh bagus. Ya kalau kamu mau secapai itu ya kamu harus melalui proses yang sama dong. Iya benar-benar. Akhirnya gitu kan endingnya kan. Iya benar. Jangan melihat cuma endingnya saja, tapi kamu harus juga mengalami proses yang sama seperti dia, karena dia ceritanya seperti itu. Contoh kayak kita, kamu inget nggak mungkin kita zaman skripsi tuh. Skripsi kenapa? Ya kalau lihat orang lain, kamu sampai bab mana? Oh iya. Terus saya pernah. Terus langsung insecure. Aku misalkan kamu aku berjudul lagi. Gue judul aja belum nemu nih. Iya. Ini sering gak ya? Kamu bab mana main? Misalkan aku, kamu bab mana main? Aku ada bab 3. Waduh, aku masih baru bab 1. Iya. Aduh, jangan nanya gue gitu ya. Jangan bahas skripsi kan gitu kan ya. Jangan bahas skripsi. Sensitif ya. Sensitif. Bener nggak apa-apa. Kalau untuk memacu nggak masalah sih menurut gue. Iya benar. Iya. Karena gini, apa ya? Kamu kan nggak bisa dong ngelihat belakang kepala kamu sendiri. Paham nggak maksudnya? Maksudnya kayak kalau gimana coba? Ya kalau kamu mau tahu apa ya, kayak kemampuan kamu bagaimana, terus juga apa ya, yang udah kamu capai itu seperti apa dan sebagainya secara keseluruhan, ya kamu butuh alat atau butuh seseorang yang itu bisa melihat kamu secara keseluruhan gitu, paham nggak sih? Kayak kamu mau ngeliat diri kamu, tapi kamu nggak bisa lihat ke belakang dengan sendirinya kan, nggak bisa kamu muter. Kamu butuh apa? Cermin, butuh orang lain, atau mungkin butuh foto terus difotoin sama orang lain buat ngelihat belakang maksudnya diri melihat kamu. Proses kita selama ini ya. Iya, gitu. Ngelihat proses dan ngelihat secara keseluruhan diri kamu tuh punya kemampuan apa sih, terus udah sampai mana sih dan sebagainya gitu loh. Itu kan butuh orang kan gitu. Iya. Nah jadi sebenarnya ngebanding-banding itu yang nggak apa-apa gitu. Cuma itu tadi gitu. Terutama yang skripsi itu ya. Iya. Itu sensitif. Kalau mau ngebandingin ya nggak bisa lah. Tiap orang punya itunya. Pertama punya kemampuan. Mungkin bisa untuk memacu kayak kamu bisa mana bab 3, oke, aku harus menyelesaikan bab 1 ini supaya bab 3 bisa mencapai juga gitu. Dan kan harusnya gitu. Iya, dan mungkin juga dia persiapannya dari semester 5. Ada. Wow, semester 6. Gitu. Dari libur kuliah dia udah nyiapin judul dan sudah nggarap. Makanya semester 5 itu.
Enggak, libur kuliah semester 6 ke 7. Oh gitu. Wow, aku sedang apa itu? Makanya aku sedang apa? Aku sedang berleha-leha mungkin, sedang traveling. Tapi dia udah begitu. Nah, dan mungkin targetnya dia juga ada hal yang lain beda kan sama kita mungkin. Iya lah itu. Menurutku juga target juga berpengaruh juga nggak sih? Iya dong. Maksudnya ini membuka variabel-variabelnya ya. Iya. Khususnya biasanya itu punya pasangan sama nikah. Kamu pernah ngerasa insecure nggak kalau kamu tuh nggak punya pasangan atau? Waduh, ini bahasa apa nih? Duh, ini kan membandingkan sama orang lain. Oh iya. Pernah ngerasa? Enggak sih. Enggak pernah. Soalnya targetmu belum kesana. Targetmu belum kesana. Iya benar. Nah, tapi ada loh orang itu targetnya nggak ada. Terus dia insecure. Kenapa? Ya karena memandang enak ya punya pasangan, enak ya. Bentar lagi mau nikah, enak ya. Jadi kayak targetnya tuh dia lupa sama targetnya sendiri ya. Tiba-tiba lupa. Terus kejedot pintu kayaknya. Karena targetnya juga nggak jelas juga. Oh iya, bisa jadi karena tuh, targetnya nggak jelas. Kita tuh ya harus berpegang teguh sama kita punya target. Target ini dipertimbangkan secara rasional. Ya misalkan target itu rasional dan memang kita belum punya dan memang kita belum mau ke situ ya nggak apa-apa kan harusnya kan. Iya nggak apa-apa. Iya percaya diri aja percaya sama target kamu sendiri, percaya sama diri kamu sendiri, gitu. Jangan bebanin diri sendiri yang sebenarnya nggak perlu dibebanin gitu. Betul sekali. Hidup kita udah rumit teman, jangan bikin rumit. Jangan bikin rumit. Soalnya kadang-kadang aku dengar cerita itu kayak ada orang itu insecure karena nggak punya pasangan. Waduh. Nah aku katanya, memang kamu mau ke arah pernikahan kan? Memang targetmu nikah itu kapan? Ingat konsepnya itu kalau kita menjalin hubungan itu ya kita harus ke arah pernikahan. Nah kapan? Dia tuh kayak gelambir. Kayak nggak tahu kapan. Pokoknya pengen punya aja. Karena ngelihat orang lain teman-temanku sudah pada punya. Itu lebih ke iri ya. Iya nggak sih? Iya. Bukan insecure lah ya. Lebih ke iri ya. Makanya lebih ke iri. Lebih ke iri tanpa ada acuan yang jelas. Terus kan acuannya kan target kita itu kan. Iya benar-benar. Itu sangat-sangat tidak sebaik teman-teman. Iya. Jangan. Tapi kamu sendiri punya nggak pengalaman membandingkan diri yang bikin kamu benar-benar hopeless? Nyoba dong. Satu sharing dong. Satu aja yang paling berkesan. Oh apa ya? Bentar deh. Jadi tuh ada temen. Ini aku bahas yang dulu aja yang paling apa sih? Ya berkesan tadi tuh ya. Cuma berkesan. Aduh aku takutnya semoga dia nggak nonton ya. Jadi tuh waktu SMA sih. Waktu SMA dia itu apa ya? Nggak tahu kenapa. Mungkin dia punya bakat pintar kali ya. Jadi IQ-nya bagus. Mungkin ya. Aku nggak tahu sih. Aku nggak pernah ngecek IQ kamu berapa. Iya gitu. Intinya tuh kalau misalnya kita kan sering kayak dikasih challenge gitu kan, kayak ujian. Misalnya ada kita sama-sama anak IPS. Terus ketika dikasih ada ujian kelas atau ujian sekolah, dulu kan masih ada tuh ujian nasional juga masih ada. Terus di challenge nanti kalau misalnya nilainya segini kamu dapat hadiah ini, kalau ini kamu dapat ini, pokoknya gitu loh. Dia tanpa belajar itu bisa dapat hasil yang wow banget gitu loh. Gitu. Tanpa belajar. Tapi kamu belajar dengan sungguh-sungguh. Nah aku belajarnya sungguh-sungguh dan sebagainya, hasilnya bagus juga sih. Hasilnya bagus. Tapi nggak sebagus dia. Bukan gini, aku tuh ngebanding-bandingnya tuh kok dia bisa berleha-leha gitu hasilnya bagus, sedangkan aku harus mati-matian itu gitu loh, baru bisa dapat hasilnya bagus gitu loh. Jadi aku ngebanding-bandingnya justru ngerasa insecure karena dia bisa seleha-leha itu, aku nggak bisa leha-leha untuk ngapa-ngapain gitu. Paham gak sih? Pernah juga kita kayak kayak latihan di kayak bukan saingan sih ya, tapi ya kompetisi gitulah buat jadi guru ngajar gitu. Gitu kan, terus itu kan banyak ya, ada latihan ada tes wawancaranya juga, terus ada latihan bikin materinya, terus latihan cara menyampaikannya dan sebagainya. Nah itu kan bener-bener masih baru banget ya,
aku masih newbie, dia juga masih newbie gitu. Maksudnya mungkin kalau yang UN tadi atau ujian dan sebagainya mungkin aku nggak tahu ya di belakang, maksudnya mungkin dari SD dia udah les atau apa mungkin gitu ya. Tapi kan kalau ini kan bener-bener kita masih baru banget gitu, masih startnya sama lah kayak gitu. Nah cuma dia tuh mungkin apa ya, itu tadi bakat buat memahami sesuatunya tuh mungkin nalarnya lebih cepet mungkin ya. Terus juga apa ya, ya itu tadi mungkin IQ-nya lebih cepet loh. Nah itu apa ya, itu nah akhirnya tuh aku suka ngeliat dia tuh kayak berleha-leha. Terus aku tanya, lo belajar nggak sih sebenarnya gitu gitu kan. Terus lo niat nggak sih sebenarnya gitu kan. Terus ya niat lah, ini gue lagi belajar sambil apa sih mengimajinasikan gitu ya gitu. Terus ya udah gitu. Terus aku kayak ya udah ngebandingin diri aku dengan dia yang sebenarnya secara kemampuannya udah beda gitu kan. Terus mungkin ya tadi secara bakatnya itu udah beda kayak gitu. Terus apa ya, secara mungkin apa ya, makan asupan gizinya juga udah beda. Itu proses dulunya. Intinya tuh modalnya dulu ya. Gitu. Tapi karena ya itu tadi ya, karena aku ngebanding-bandingin itu, akhirnya aku tuh kayak gila ya, gue harus usaha sekeras itu dulu baru bisa dapet satu misalnya gitu ya. Sedangkan dia nggak harus berleha, nggak harus tapi effortnya itu kuat kayak gue gitu, terus dia bisa dapet satu gitu kayak itu bikin aku jadinya ayo udahlah gak usah lah gitu, kayak capek deh gitu kayaknya. Kalau di apa sih, di kompetisiin sama dia kayak nggak bisa nih gitu, udah beda gitu. Jadi insecure kan jadinya gitu. Nah tapi, itu sih iya, aku. Akhirnya kamu insecure. Tapi kalau dalam kondisi itu, misalkan kamu bisa kembali ke waktu yang sebelumnya, yang waktu itu, nah apa yang kamu lakukan supaya pas waktu itu kamu nggak insecure? Ya aku bilang gini, hai Mayang, Anda nggak adil ya sama diri Anda sendiri. Gitu. Aku mau bilang kayak gitu. Gimana sih. terusin? Ya udah aku mau bilang, kamu gak usah apa ya, insecurein hal-hal yang sebenarnya tuh nggak harus kamu insecurein gitu loh. Justru kamu tuh harusnya ningkatin apa yang udah kamu punya. Dia punya apa ya, mungkin kemampuan memahami yang lebih cepat dan lain sebagainya. Tapi kamu punya apa ya, semangat belajar yang tinggi, terus juga apa, kerja keras yang itu, mentalitas yang kuat gitu ya. Aku pengen bilang gitu ke diri aku yang sebelumnya dulu gitu. Karena emang kemampuanmu gitu. Itu ya. Nah, kamu punya kemampuan itu dan harusnya kamu nggak stop di situ, tapi justru lebih tingkatin lagi gitu. Justru dengan bekal kamu yang itu, kamu bisa loh menerabas ke semua orang, nggak hanya dia, tapi kamu bisa melampaui orang-orang gitu loh. Dengan mentalitas kamu yang kayak gitu, semangat belajar kamu yang kayak gitu. Nah, aku pengen bilang itu ke diri aku yang dulu yang itu. Dan aku mau membalasnya sekarang, tapi nggak tahu bisa atau enggak. Insya Allah ya teman-teman, mari kita belajar bareng-bareng. Ya, yang penting kan itu jadi sebuah pembelajaran lah ya. Iya benar. Untuk kedepannya. Gitu. Oke. Ya. Gitu. Oke Mai, ini sudah setengah jam loh. Kayak kita ngobrol dikit banget ya. Serius udah 8 menit. Iya, gitu. Jadi ya karena terhalang durasi dan nanti saya mau sholat maghrib dulu. Kali ini teman-teman bisa mendapatkan manfaat bahwa membanding-bandingkan diri sama orang lain itu nggak selalu salah ya, asalkan kita tahu cara membandingkan yang benar sehingga malah berdampak positif bagi kita. Tapi kalau kita bandinginnya salah ya malah berdampak negatif, malah mendestruksi diri kita. Iya benar. Malah nggak baik juga bagi diri kita, bagi mental kita, bagi kehidupan kita, bagi kita ke depannya. Oke teman-teman sekalian, kita akhiri dulu konten kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dan terima kasih banget buat Mayang ya karena udah nyempetin waktu. Terima kasih juga udah mengundang aku di channel kamu. Yang dulunya aku sempet membandingin diri aku ke kamu juga loh, dan akhirnya aku ada di sini. Wow. Oke. Nanti ini tak potong bagian ini. Serius? Enggak sih. Jangan dong. Iya, tak potong, tak taruh di story IG. Oke teman-teman, thank you buatnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.